Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Jumpa kita di kelas pemrograman berbasis perangkat bergerak. Kita masuk ke sesi web. Jadi di kelas ini untuk sesi web khususnya di mana tutor online-nya adalah saya akan lebih banyak bahas tentang tugas. Jadi saya tidak bisa membahas setiap aktivitas ya. Jadi untuk setiap aktivitas ini kalau dibahas sebenarnya terlalu banyak gitu. Biasanya itu sudah ada dosen mata kuliahnya sendiri. Jadi di sini kami para tuton itu hanya sebagai fasilitator untuk membantu rekan-rekan jika ada kesulitan dalam mengikuti aktivitas belajar dan tugas yang ada di dalam e-learning gitu. Jadi biasanya saya akan fokus untuk bahas tugas. Oke, mungkin akan saya review sedikit di aktivitas 1 ini hanya berisi perkenalan dan diskusi ya. Kemudian di aktivitas 2 materi terkait di sini ada praktik aktivitas pemrograman TypeScript. Oke, jadi di sini pengenalan terkait pemrograman TypeScript. Oke, di sini ada latihan-latihan dan sedikit beberapa teori ya. Teori, praktik, bonus with. Oke, ini fungsi TypeScript biasanya digunakan untuk pemrograman client server dan biasanya digunakan untuk di bagian kliennya, biasanya seperti itu, antar muka biasanya. Tapi juga bisa digunakan di dalam pengembangan backend-nya. Jadi tergantung kebutuhan, TypeScript bisa digunakan di mana aja gitu. Tapi harapan saya seperti di pemrograman apapun, sebaiknya jangan mencoba untuk menghafal atau mengenali bahasa pemrogramannya, tapi pahami aja konsepnya, kenapa bisa gini, sintaknya seperti apa ya, kayak gitu. Jadi karena nanti akan lebih mudah ketika memahami konsep kemudian mencoba untuk diimplementasikan di bahasa pemrograman lain. Karena kalau untuk di pemrograman berbasis peranti bergerak atau biasanya saya nyebutnya mobile programming ya, mobile programming di Universitas Terbuka ini, untuk goalsnya dia menggunakan hybrid programming. Jadi nanti kalau dilihat dari secara keseluruhan di sini dia akan lebih bermain menggunakan ini Vue. Jadi dia menggunakan Vue dan Ionic Framework. Vue itu untuk pemrograman interface-nya, tatap mukanya, UI-nya. Kemudian untuk framework apa ya bilangnya itu, framework hybrid programmingnya itu menggunakan Ionic. Kurang lebih seperti ini. Jadi mata kuliah ini akan fokus di sini, pemrograman front end menggunakan Vue, TypeScript dan Vue untuk dasar-dasarannya, kemudian penggunaan framework Ionic. Jadi lebih ke hybrid programming, bukan native programming gitu. Oke, jadi ini untuk dasar-dasar penggunaan TypeScript. Harapannya sih sudah dibaca dan dipraktikkan ya. Oke. Kemudian di pertemuan aktivitas 3 itu materinya terkait praktikum dasar-dasar Vue. Jadi kalau yang di aktivitas 2 ini adalah dasar-dasarnya TypeScript. Dasar-dasarnya TypeScript. Oh, aktivitas 1 ada berarti. Kalau ini TypeScript lanjut berarti di aktivitas 1 mestinya ada materi. Aktivitas 1 ada materi kan? Oh, ada materi ternyata. Oke. Jadi di aktivitas 1 lebih ke materi TypeScript dasar. Persiapan menggunakan TypeScript. Jadi butuh Node.js
Untuk versinya di sini tidak dijelaskan sepertinya, tapi kalau dari modul ini minimal versi 14 15 sekian. Kalau punya saya pribadi sepertinya udah versi 24 seingat saya, terakhir itu versi 24. Note ya versi 24. Jadi kalau punya saya udah di versi 24. Jadi ini hitungannya udah cukup lama ya, dari versi 14 ke 24, selisih 10 versi. Sedangkan untuk npm-nya ada di versi 11. Oke, hampir 2 kali lipatnya juga. Tapi nggak masalah. Itu kenapa kita jangan mempelajari bahasa pemrogramannya, kita memahami konsepnya saja gitu. Karena bahasa pemrograman cepat, perubahannya cepat banget gitu. Oke, ini terkait persiapannya butuh Node sama npm, kemudian sedikit tentang menggunakan TypeScript, cara menjalankan TypeScript, kemudian cara run TypeScript di sini menggunakan Node app. Jadi ini cara untuk menjalankan hasil dari konversinya. Kemudian dasar-dasar variabel, ini cara variabelnya. Oke, ini dasar-dasarnya ya. Jadi cukup banyak, jika dibahas nanti terlalu makan banyak waktu, karena untuk web itu dikasih waktu sekitar 1-2 jam gitu. Jadi biasanya lebih banyak dipakai untuk diskusi, sharing kalau ada masalah dan sebagainya. Nah, di awal saya akan bahas terkait bagaimana mengerjakan tugasnya tadi. Oke, ini sampai aktivitas 3, ini tadi Vue ya. Oke, kemudian biasanya tugas itu di aktivitas 4. Vue lanjutan, instalasi Vue router dan sebagainya. Oh ya, di sini ada beberapa diskusi, saya masih belum sempat untuk ini ya, join di diskusi. Nanti saya sempatkan. Kemudian untuk praktik activity 4 ini lebih ke praktikum Vue. Oke, jadi cara menggunakan Vue. Oke, basicnya sebenarnya Vue itu mirip dengan HTML. Jadi buat teman-teman yang sudah familiar dengan pemrograman web, cara penulisannya sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya, hanya beberapa elemen sama atributnya aja menyesuaikan kayak gitu. Tapi kalau cara penulisannya selalu ada open text sama close text, kurang lebih kayak gitu. Kemudian oke, ini aktivitas 4. Oke, dan yang ini yang akan kita bahas, tugas 1. Oke, selamat datang. Ini Santi Panjaitan ya, saudari mungkin ya, Santi Panjaitan. Oke, jadi di tugas ini ada 3 soal TypeScript dan TypeScript. Oke, jadi di 3 soal ini pakai TypeScript semua ya. Ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Seingat saya itu nomor 1 sama nomor 2 itu TypeScript, dan nomor 3-nya itu pakai Vue. Seingat saya tuh gitu tugasnya. Jadi ini sedikit beda ya, soal 1 sampai 3. Oke, nggak apa-apa. Untuk tugas 1 di sini ada 3 soal, masing-masing itu dikerjakan menggunakan TypeScript. Nah, sebenarnya saya sudah punya punya source code yang mungkin nanti bisa dipakai buat adopsi ataupun belajar buat teman-teman gitu. Jadi nanti akan saya share, sekalian saya upload videonya to web hari ini ya. Jadi saya simpan di GitHub saya. Saya taruh kayak gini. Oke, jadi di sini saya sudah punya gampangannya kunci jawaban sebenarnya. Kunci
jawaban, tapi harapannya nanti teman-teman bisa memodifikasi. Ini sudah saya coba saya perdetail setiap proyek, setiap tugasnya, agar teman-teman bisa mudah untuk mempelajari. Di sini sudah ada sudah ada markdown terkait deskripsi, kayak soalnya terkait ngapain, nanti contoh outputnya seperti apa, kemudian source code bisa dilihat di soal 1.ts, sama di soal nomor 2 juga iya, soal nomor 3 juga iya. Kalau ada yang bingung bagaimana cara menjalankannya, sebenarnya di sini ada dua jenis file, yaitu JS JavaScript dan .ts itu TypeScript. Untuk menjalankan JavaScript-nya, atau kita ngomongnya itu mengkonversi atau mengcompile. Nah, ini mengcompile .typescript-nya agar bisa dijalankan di JavaScript. Jadi menggunakan tsc, kemudian filenya TypeScript. Setelah berhasil dikompil, nanti akan kita jalankan untuk JavaScript-nya. Cuma karena di sini sudah ada JS ataupun TS, sebenarnya bisa langsung aja dijalankan node soal 1.js. Contohnya kayak gitu. Oke, jadi hasilnya kurang lebih kayak ini ya. Saya menggunakan Visual Studio. Nanti tuh tampilannya mungkin beda-beda pas pertama kalian buat. Kalian bisa buat folder tugas 1, kemudian di drag and drop, kemudian bikin file masing-masing satu kayak gitu. Kayak bikin file apa, misal tadi soal 4.ts contohnya gitu, karena belum ada ya di sini. Contohnya seperti itu. Delete dulu. Oke, ini sudah ada soal 1.ts kayak gini. Jadi di contoh codingannya pun juga saya kasih komentar agar teman-teman bisa lebih detail arti dari baris ini tuh apa, atau dari codingan ini tuh apa, seperti itu. Jadi di nomor 1 kalian diminta untuk membuat semacam iterasi atau perulangan dengan outputnya itu sebanyak jumlah digit terakhir NIM kalian. Ini sebenarnya yang enak itu digit 1 kali ya. Digit 1 atau 0 malahan. Nah, kalau 0 itu pasti nggak ada hasilnya. Jadi kalau yang NIM-nya di belakangnya 0, ya sudah, berarti outputnya kosong karena 0 gitu. Nah, ini sudah ada contohnya. Kita perlu mendeklarasikan dulu NIM-nya. Jadi di sini misal ini saya ngambil contoh NIM-nya sesuai ini ya, 230411013. Mestinya NIM-nya pasti beda. Nah, NIM di sini digit terakhirnya kan 3. Ini digit terakhirnya 3. Oke. Nah, nanti kita bikin konstanta lagi 1, tinggi itu berdasarkan jumlah loopingnya. Jumlah loopingnya itu selalu dimulai dari indeks pertama 0, 1, 2 gitu. Jadi di sini parse in NIM sebanyak indeks dikurangi panjangnya NIM, kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini NIM nah ini mengambil karakter terakhir dari string NIM menggunakan indeks. Nah, karena indeksnya itu nim.length-nya itu adalah 3, maka dikurangi 2, nanti jatuhnya itu dia akan ada indeks 1, kemudian indeks 0, indeks 1, dan indeks 2 kayak gini totalnya. Kurang lebih kayak gitu. Ini sebagai tingginya. Jadi tinggi itu kita ngitung ininya 1, 2, 3 gitu. NIM-nya ambil ini, kemudian tingginya itu ngambil dari digit terakhir nomor 3 ini, ngambil karakter terakhir dari string NIM menggunakan index length. Index length itu berarti panjangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikurangi 8, maka dia akan ngambil karakter nomor 8, indeks ke-8. Indeks ke-8 ini adalah 3 gitu. Jadi kalau di debug tinggi ini
hasilnya itu sebenarnya sama dengan 3 kayak gitu. Setelah itu di sini kita coba looping. Kita akan melakukan looping sebanyak jumlah tingginya. Karena tingginya tadi 3, maka di sini kita mau mulai iterasinya dari 1. Iterasinya dari 1. Jadi iterasi pertama, kemudian iterasi kedua sampai iterasi ketiga, karena tingginya kurang dari sama dengan. Nah, kalau pengen diubah pun sebenarnya bisa sih kayak gini. Misal kita mulai iterasinya dari 0, tapi di sini bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari. Nah, ini nanti jumlahnya sama 3 gitu. Tinggal mau mulai dari 0 atau mulai dari 1 kayak gitu. Ini untuk loopingnya. Nah, nanti misalnya looping pertama akan diset bahwa baris awalnya itu adalah kosong. Variabel baris pertama itu adalah kosong. Kemudian baru di sini di looping lagi, untuk ngitung barisnya. Jadi kalau yang tinggi tadi ngitung jumlah, untuk tinggi ini ngitung iterasi jumlah barisnya, sedangkan yang loop ini untuk ngitung jumlah kolomnya nanti. Kolomnya dalam satu baris itu berapa kali iterasi kayak gitu. Contohnya gitu. Nah, contohnya di sini mulai dari 1, karena di sini mulainya dari 1 ya. Mulainya dari 1. Kemudian di looping sebanyak i-nya. Jadi i-nya itu adalah iterasi dari tingginya. Berarti karena tingginya pertama, tinggi nomor 1, maka ini nanti hanya di looping 1 kali. Tinggi kedua akan di looping 2 kali, 1 sama 2. Tinggi ketiga akan di looping sebanyak 3 kali, 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian ada konsol, ini untuk menampilkan hasilnya. Ini untuk menampilkan hasilnya. Di sini ada fungsi trim. Trim ini digunakan untuk menghapus spasi. Jadi kalau ada spasi ekstra, ini akan kita trim. Lebih kayak gitu. Setelah itu diekspor ini untuk agar file ini sebagai modul mandiri, agar variabel name-nya tidak konflik dengan file lain. Karena ini nanti mungkin di soal kedua atau ketiga akan ada konstanta lainnya. Contohnya kayak gini, di soal kedua ada name. Jadi biar nggak konflik, setiap konstanta ini tidak konflik. Jadi perlu ditambahkan ini export kayak gitu. Oke, nanti cara menjalankannya. Cara menjalankannya, kalian bisa buka terminal. Oh, ini ternyata kurang kecil ini. Oh, datang Bapak bisa ya. Karena ini out of screen recordnya ya, recordnya nggak bisa penuh sampai ke atas. Kalian cari aja di atas itu, nanti akan ada tab terminal. Nah, ketika kalian buka, nanti akan ada new terminal. Nah, nanti akan muncul terminal di bawahnya seperti ini. Nah, di terminal ini tuh kalian udah otomatis langsung diarahkan ke folder tugas. Jadi tidak perlu lagi harus pindah direktori kayak cd kemudian nama direktorinya apa kayak gitu, direktori gitu. Nggak perlu, karena otomatis langsung terminal itu masuk ke projectnya. Nah, di sini kita coba eksekusi yang tadi disampaikan cara menjalankannya, tsc. Nah, karena di sini sudah ada file js-nya ya, sebenarnya ini nggak akan ngefek tsc soal 1.js kayak gitu. Soal ts kayak gitu. Ini nggak akan ngefek sebenarnya, karena ya sudah ada filenya. Gitu. Kayak cuma rebuild ulang aja gitu. Nah, kalau ingin tahu apakah beneran ngefek atau enggak, ini bisa dihapus dulu. Soal 1.js ini bisa kalian hapus. Nah, sudah hilang ya. Tinggal soal tesnya kita cek. Nah, nanti di sini akan ketambahan satu file JS. Nah, ini tambahan satu file JS. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi aslinya itu cuma TypeScript-nya aja dulu, kemudian dikompil menjadi JS. Oke, setelah jadi file JS-nya, kita bisa jalankan menggunakan perintah .soal.js. Jadi yang JavaScript-nya yang dieksekusi. Oke, ada error cannot find.
soal.js. Oh sorry, saya salah ketik, harusnya soal 1. Nah ini ya, soal 1.js. Nah ini hasilnya muncul 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kalian misal punya nimnya anggaplah kayak gini ya, anggaplah ini nggak harus sepanjang ini juga. Kalian misal punya nim, kita ambil contoh siapa ini, mahasiswanya partisipan. Ada nimnya nggak ya? Nah ini kan misalnya siapa nih, Dwi Raharjo misalnya, atau tadi yang join aja siapa ya, yang join Mas Kunaipi ada Kunaipi. Nah ini saudara I Kunaipi. Nah ini kan nimnya ini. Nah kita coba aja rubah. Jadi ini nanti harusnya terlooking sebanyak 6, tingginya 6. Tingginya 6, kemudian ininya akan sebanyak 6 kolom juga. Jadi ada 6 baris, kemudian ada 6 kolom kayak gitu. Oke, kita cuma ngubah ini aja sebenarnya. Kita ngubah ini, karena ini saya pakai komentar ya, otomatis dia akan minta kayak gini, minta diupdate komentarnya. Saya abaikan karena saya butuh cuma nyobain kalau misal nimnya diganti gitu aja. Oke, ini kita coba. Nah, kalau kita mau mengganti misal di TS-nya, kita nggak bisa tuh langsung jalankan node soalnya, karena node soal ini adalah hasil konversi hasil compile dari soal.ts-nya. Nah, kalau kita pengen menjalankan ulang, kita harus melakukan recompile dulu. Jadi kita ulangi untuk recompile-nya, tsc soal -1. Nah, ini saya ketik bisa nggak ya? Oke, ini tsc soal -1. Nah ini otomatis di sini dia akan ikut ke update. Ini nanti ikut ke update jika berhasil. Nah ini berhasil diupdate kayak gitu. Jadi direcompile. Nah kalau sudah berhasil direcompile, ya kita tinggal jalankan JS-nya kayak gini. Nah hasilnya akan sama. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih kita langsung edit .js-nya tanpa harus ngedit di TS kemudian kita compile? Karena bisa langsung coba, misalnya hasil compilernya tadi .js-nya kita ubah aja 9, contohnya gini. Padahal TS-nya kan masih 06 nih, tapi JS-nya langsung kita ubah 9. Kita langsung coba node soal 1.js, langsung bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya itu TypeScript itu hanya memperkenalkan ada pemrograman namanya TypeScript loh, kayak gitu doang. Nah, kenapa perlu diperkenalkan? Karena TypeScript itu sebenarnya dasar dari pemrograman yang berbasis script, kayak JavaScript, kemudian apa lagi ya? Rata-rata JavaScript sih, rata-rata JavaScript. Jadi nanti di sini contohnya konstanta name string namanya kayak gini, value-nya kayak gini. Ketika di-compile menjadi JavaScript, dia berubah menjadi var name, contohnya gitu. Seperti itu. Jadi dia akan berubah menjadi JavaScript. Sedangkan yang lainnya sebenarnya mirip-mirip, kayak for itu mirip, hanya kayak penamaan nama variabel, function dan sebagainya itu berbeda. Jadi kalau kalian pengen berubah, kelamaan nih harus pakai TypeScript kemudian nanti harus di-compile menjadi JavaScript gitu, ya nggak masalah kalau kalian pengen langsung bikin JavaScript-nya gitu. Cuma di sini di tugas ini kan memang minta untuk membuat menggunakan TypeScript seperti itu, buat TypeScript untuk mencetak kayak gitu, contohnya seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk yang bergabung? Saudara Kunaipi dan saudari Santi, silakan. Oke, coba. Ya, waalaikumsalam, silakan.
sorry, dari tadi tuh saya belum share screen ya. Oh, astagfirullahaladzim. Oh ya, nanti silakan dicek lagi di ini ya, cek lagi di video yang saya apa namanya, saya upload. Ternyata tadi dari tadi saya belum share screen. Maaf, maaf. Oke, maaf, maaf. Astagfirullah, maaf. Oke. Tugasnya. Biasanya itu saya akan ngecek tugas kalau saya sudah to web biasanya, karena saya ngasih kesempatan buat rekan-rekan untuk memperbaiki. Jadi itu masih bisa diperbaiki kok. Bahkan kalaupun misal nih di mata kuliah lain ya, misal kalian sudah dapat nilai gitu dari tutornya, terus kalian pengen memperbaiki, itu bisa notice saja tutornya, Pak, saya sudah ada perbaikan, apakah diperkenankan untuk apa namanya itu perubahan nilai dan sebagainya, kayak gitu boleh. Untuk kenapa kalau saya biasanya tuh nunggu setelah to web. Jadi minggu ini kan minggu aktivitas 6 ya sebenarnya, tugas tuh dari aktivitas minggu lalu sebenarnya, aktivitas minggu lalu, tapi saya nggak langsung ngecek di minggu ini, saya akan ngecek setelah to webnya saya kelarin, biasanya kayak gitu. Oke, jadi silakan aja nanti kalau ada perbaikan sangat diperbolehkan. Oke, mohon maaf tadi ternyata ini ya belum saya share screen. Oke, nanti silakan dicek aja di ini ya, apa namanya, YouTube. Nanti biasanya akan saya upload di YouTube, kemudian saya apa namanya itu, saya post linknya di aktivitas to webnya itu tadi. Jadi di awal sampai ini mungkin bisa rekan-rekan buat lihat di YouTube gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, ada lagi yang mau dibahas terlebih dahulu? Kalau untuk diintegrasikan, biasanya itu akan ada frameworknya biasanya. Jadi tidak modelnya tidak natif kayak gitu. Jadi misal TypeScript itu dia masuknya itu ke pemrograman apa ya namanya itu, ke pemrograman algoritmik. Jadi biasanya untuk apa namanya itu, untuk pemrosesan di belakang layar biasanya. Di misal nih contohnya kayak gini ya, misal contohnya Teams inilah, anggaplah Teams. Ketika saya ngechat nih, saya ngechat kayak gini, nah hasil chattingnya itu kan kesimpan di server. Nah ketika proses penyimpanan itulah yang disebut proses backend atau proses backgroundnya kayak gitu. Jadi kalau untuk apakah TypeScript itu bisa diintegrasikan dengan HTML dan sebagainya, itu bisa banget, tapi udah beda fungsi, jadi tidak jadi satu. Jadi maksudnya itu misal HTML-nya dimasukkan ke TypeScript itu nggak bisa, atau TypeScript-nya dimasukkan ke HTML itu nggak bisa, itu karena udah beda engine gitu. Tapi kalau untuk dikolaborasikan lah ya bilangnya itu ya, atau integrasi tadi itu bisa. Coba saya agak lupa ya apakah ada framework TypeScript. Nah ini ya, React itu pakai TypeScript. Oke, React itu pakai TypeScript. Ya, React.js, React, kemudian Angular ini juga basicnya itu JavaScript. Apa namanya itu, untuk codingannya memang rata-rata itu masih mirip dengan TypeScript, dia menggunakan konstanta daripada variabel. Kemudian Vue.js. Nah ini kita kenapa di kurikulumnya UT ini dia butuh introduce untuk Vue TypeScript, karena nanti kita akan belajar ini menggunakan Vue.js sebenarnya kayak gitu.
jadi diminta untuk belajar belajar TypeScript-nya. Tapi ingat itu tadi itu terpisah ya, bahasa pemrogramannya, jadi tidak include gitu. Misalnya di dalam TypeScript-nya kayak gini, tiba-tiba kita ngetik di TypeScript-nya kayak gini, tiba-tiba kita ngetik tag HTML kayak gini, ini pasti error karena emang nggak ada gitu kayak gini. Tapi apakah bisa terintegrasi? Bisa, tapi biasanya itu pakai bantuan framework. Kalau native itu agak repot seperti itu. Ini contoh-contoh framework yang support dengan pemrograman bahasanya TypeScript: Next.js, React, Angular, Vue, Nux, Svelte, Shaper. Ini contohnya seperti itu, Pak. Compile, iya, compiling, namanya compiling. Jadi saya kurang tahu ya apakah ada mata kuliah yang membahas ini atau enggak di UT. Jadi bahasa pemrograman sedikit kita melebar aja ya, karena sebenarnya konsepnya kan diskusi ya. Jadi bahasa pemrograman itu ada dua model untuk apa ya bilangnya, build-nya lah, build bahasa atau runningnya itu namanya itu interpreter. Mungkin pernah dengar atau belum gitu. Jadi ada interpreter dan compiler gitu. Nah, bahasa-bahasa pemrograman interpreter, mana ya? Nah, ini contohnya yang simple. Kalau interpreter, kita punya source code, kemudian dia akan ditranslasikan dari bahasanya si interpreter ke bahasa mesin kayak gitulah. Karena kan ini tetap jalannya di komputer kan mengenalinya bahasa mesin gitu. Nah, dia akan diinterpretasikan. Nah, bahasanya itu diinterpretasikan, kayak ditranslate lah. Langsung, oh source code-nya kayak apa sih? Kemudian ditranslate, diinterpretasikan, langsung keluar output. Jadi ibaratnya ini tadi, kayak JS. JS ini adalah bahasa interpreter sebenarnya. Jadi saya ketika pengen merubah nih kondisinya, ya sudah ini saya rubah aja nih. Ini tadi kita cobain ya, yang nol ya. Ini ya, kita coba aja yang 0, kita simpan dulu, langsung ini kenapa nggak bisa diisi. Nah, ini kelihatan nggak ya, layar saya buka codingan, kelihatan nggak? Ada ya, oke. Nah, di sini misal saya langsung ubah aja Node soal apa, langsung saya jalankan menggunakan Node. Ini kan Node.js ya, Node.js menggunakan JavaScript. Jadi langsung aja di sini saya rubah yang file JS-nya ya, bukan file TypeScript-nya. Saya merubah file JS, di sini nimnya saya rubah, langsung saya jalankan. Langsung hasilnya ada, karena 0 nggak ada apa-apa ya. Saya ganti 8. Saya simpan, langsung saya eksekusi, jalan. Nah, ini interpreter. Source code-nya kayak apa, kemudian ditranslasinya seperti apa. Nah, kalau compiler, dia butuh di-compile dulu. Jadi itu ibaratnya di sini ada compilernya. Dari compilernya ini, hasil compile-nya itu yang baru bisa dibaca sama mesin code. Gampangannya ini tadi, TS itu tidak bisa dibaca sama mesinnya. Dia tidak punya interpreter engine-nya, itu nggak punya. Maka TypeScript-nya itu dia butuh compiler dulu. Jadi bacanya itu TypeScript itu dia bisa interpreter, bisa compiler. Contohnya yang interpreter itu kalau nggak salah TSX. Nah, kayak gini. Ini kan .ts nih, tapi dia langsung diinterpretasikan. Jadi langsung kebaca yang ada di sini, source code-nya langsung kebaca. Tapi kita bisa melakukan kompilasi dulu. Hasil kompilasinya dalam bentuk bahasa lain, kayak gitu. Ya, bahasa lainnya itu ini JavaScript. Jadi ini TSC itu sebenarnya TypeScript compiler. Gampangnya kayak gitulah. C-nya itu dianggap compile gitu. TS compile, kemudian apa yang di-compile? Nah, ketika di-compile, barulah muncul satu file namanya JavaScript. Nah, JavaScript inilah yang tadi baru bisa dieksekusi menggunakan Node. Kayak gini, Node.
soal 1.ts contohnya gitu, JS contohnya gitu. Nah, kenapa kok butuh di compile? Karena kita mau pakai Node.js. Nah, sedangkan itu tidak bisa membaca TypeScript. Misal soal 1.ts contohnya kayak gini. Nah, ini kan nggak bisa membaca TypeScript, dia akan error kayak gitu. Itu kenapa butuh di compile ke JavaScript dulu. Jadi analoginya kurang lebih kayak gini. Anggapannya misal kayak gini, misal ini ada dua orang dia mau ngasih perintah ke B. Nah, misal nih orang Indonesia mau ngasih perintah ke orang Nigeria misal. Nah, kan butuh translator, dia butuh orang yang bisa menginterpretasikan maksudnya si orang Indonesia. Maka dia misalnya saya mau makan gitu. Nah, translatornya ngomong pakai bahasa Nigeria, bla 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 gitulah misal contohnya. Nah, barulah orang Nigerianya paham, oh dia mau makan kayak gitu. Nah, kalau compiler ada tambahan lain. Misal di sini orang Indonesia mau ngomong mau ngasih perintah ke orang Nigeria. Nah, si translatornya itu misal nih ada yang dia paham bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dulu. Dia nggak bisa langsung tuh ke bahasa Nigeria. Jadi dia mau mentranslasikan ke bahasa Inggris dulu. Nah, si orang ini paham dari bahasa Inggris ke bahasa Nigeria. Dia tidak paham dari Indonesia ke Nigeria, contohnya gitu. Maka si translator yang satu ini mengkompilasi ini loh teksnya ke dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian si ini, oh tahu saya kalau bahasa Inggrisnya ini gitu. Nah, dari bahasa Inggrisnya baru dikompilasikan ke orang Nigerianya. Jadi kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Seperti itu, Pak. Itu kenapa ada interpreter, ada compiler. Nah, kenapa kok kita butuh itu tadi di awal. Yang penting tuh jangan terpatok dengan bahasanya, tapi kita fokuskan konsepnya itu seperti apa sih, kayak gitu. Contohnya ya ini tadi, ketika kita pengen mencoba untuk membuat segitiga seperti ini hasilnya, kita perlu tahu nih, oh ini tuh butuh 6 kali looping ke bawah. Nah, di setiap baris kita butuh looping ke kanan. Maka di sini ada 2 kali looping. Looping pertama ini untuk tingginya, looping kedua ini untuk panjang di setiap barisnya. Kurang lebih kayak gitu. Mengisi angka pada baris saat ini mulai dari 1 sampai I. Jadi nanti di 1 di sini kan kurang dari 1 nih I-nya. I-nya ini kan 1. Ya toh. J kurang dari 1, ya maka di sini akan dituliskan 1 kali gitu. Dan seterusnya. Jadi ini untuk algoritmanya. Nah, apakah ini akan sama dengan di JavaScript? Nah, ini contohnya di JavaScript. Nah, saya split aja. Mana split? Bisa split. Oke, saya split. Nah, dari for ya. Dari for. Nah, sini sebenarnya mirip. Di sini ada perulangan, hanya saja bentuk pemakaian sintaknya yang berbeda. Jadi kalau untuk TypeScript dia menggunakan let, sedangkan di JavaScript dia mengenalinya sebagai var. Sama kayak yang di atas tadi, dia menggunakan konstanta, di sini var juga gitu. Jadi sebenarnya itu maksudnya sama nih kayak tadi orang Indonesia ngomong ke orang Nigeria, maksudnya tuh makan gitu. Nah, dia butuh translator nih yang paham bahasa Inggrisnya tadi gitu. Maksudnya sama, tapi cara implementasinya beda, bahasanya beda. Jadi di sini maksudnya sebenarnya sama, cuma bahasanya ada yang beda. Ada yang mungkin ada yang sama, ada yang beda. Sama aja lah kayak bahasa Indonesia kan juga ada beberapa kata serapan dari bahasa luar, contohnya kayak gitu. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Nah, contohnya di sini adalah penggunaan sintak variabel. Kalau di TypeScript dia menggunakan let, kalau di JavaScript dia menggunakan var. Nah, contohnya yang pakai let itu Java itu nggak ada let. Java itu pakainya var. Yang pakai let itu biasanya Kotlin untuk bahasa pemrograman mobile native itu menggunakan let. Ada lagi kayak Swift itu menggunakan let juga gitu. Jadi beda-beda cara implementasi untuk sintaknya. Jadi
apa namanya, di sini juga sama for, ini masih menggunakan let, di sini var kayak gitu. Untuk konsolnya sama plug. Nah, konsolnya sama gitu. Jadi ada bahasa yang sama, ada yang enggak. Bapak Ibu saudara sekalian tuh nggak perlu bingung ini nanti tuh bahasanya kok bingung ya segala macam. Jujur aja sekarang itu coding gampang banget. Kita udah banyak AI segala macamnya, itu bisa untuk mempercepat proses coding karena kita paham juga bahwa coding itu perkembangannya sangat cepat. Tapi yang kita perlu pahami dengan matang adalah konsepnya. Gimana bisa jadi seperti ini, itu konsepnya gimana ya, atau logikanya gimana ya, kayak gitu. Jadi nggak masalah kalau Bapak Ibu masih bingung kayak gitu. Seperti itu sih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita bahas yang soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini adalah membuat deret aritmatika dengan NIM ambil 2 digit terakhir. Jadi kalau ini tadi contohnya adalah 13 bla 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 sampai 13, maka 2 digit terakhirnya adalah 13. Jadikan angka awal deret, ambil 2 angka menjadi awal angka. Jadi 13 itu adalah angka awalnya. Kemudian ambil digit ketiga dari belakang, digit ketiganya adalah 0. Jadikan beda stepnya. Jadi perbedaan stepnya itu adalah 0. Berarti nanti kalau kemudian buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama. Jadi di sini dimulainya dari 13, kemudian bedanya 0. Maka urutannya jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 10. Jumlahnya 1 2 3 4 5 sampai 10. Jadi outputnya kayak gitu. Nah, jadi nanti misalnya di sini anggaplah 109 contohnya, 109. Maka nanti yang keluar adalah 9 terus 11 karena stepnya adalah 1. Ini plus 1 kan, digit ketiga dari belakang di plus 1. Karena tadi 0 kan 0 plus 1. Jadi kalau di sini 109, maka nanti dimulainya saya pakai ini aja. Jadi misal anggaplah 2 digit terakhirnya adalah, misal NIM-nya adalah bla 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 bla, kemudian 109 contohnya. Maka 2 digit terakhir itu adalah 09. Kemudian 1 digit dari 3 dari belakang gitu ya. 3 dari belakang itu adalah 1. Nah, sedangkan stepnya itu adalah, anggaplah ini A, ini B, kayak gitu aja. Maka stepnya adalah A plus 1, B plus 1, kayak gitu. Maka di sini adalah 1 plus 1, maka 2. Contohnya gitu. Nah, diminta looping dari angka awalnya adalah 09. Kemudian lompat 2, maka lanjut ke 11. Kemudian lanjut lagi lompat 2, 13. Lanjut lagi lompat 2, 15 sampai jumlahnya itu 10 kali gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu logikanya. Nah, di sini di soal nomor 2, oke, ini saya hapus dulu JS-nya ya, biar nanti kelihatan ketika compile. Oke, tadi biar muncul terminal di sini ya, di atas ada terminal, kemudian klik aja new terminal kayak gitu. Kalau pakai Visual Studio Code. Tadi bisa dilihat di YouTube ya nanti. Oke, kita masuk ke soal 2 TS. Nah, kita sama perlu mendeklarasikan dulu variabelnya NIM. Kemudian di sini ada 2 kali parsing. Pertama adalah ngeparsing 2 digit terakhir. Maka di sini menggunakan nim.slice. Kalau yang di sini tadi saya menggunakan panjangnya NIM
dikurangi 1 kayak gitu ya. Sebenarnya sama aja sih, mau menggunakan slash ataupun menggunakan parsing kayak gini bisa. Cuma kalau parsing kayak gini tuh cuma bisa ngambil 1 karakter, tapi kalau slash itu bisa 2 karakter, 2 atau lebih gitu. Oke, nah ini contohnya saya menggunakan slash untuk ngambil 2 digit terakhir dan menggunakan apa namanya itu indexing. Ini ya, indexing nim.length dikurangi 3 terus ditambah 1 untuk lompatannya, stepnya, jarak antar angkanya. Jadi ini proses untuk membuat konstannya. Setelah itu saya butuh satu wadah untuk nampung data-data yang akan dilakukan looping ini tadi. Nah, itu saya kasih nama deret aritmatika, contohnya gitu. Deret aritmatika bentuknya adalah number dalam bentuk array, jadinya kayak gini. Nah, ini adalah nilai defaultnya, ini adalah array kosong, jadi kayak gitu. Setelah itu baru dilakukan looping, karena dia mintanya adalah 10 kali ya. Di sini diminta untuk mencetak 10, maka loopingnya sebanyak 10. Ini bisa dimulai dari 0 kayak gini ya, indexingnya mulai dari 0 atau dimulai dari 1, tapi loopingnya ini adalah sama dengan 11 kayak gini, karena 10 kali. Jadi paling enak tuh ya kayak gini sih. Sorry sama dengan 10, bukan 11 kayak gini. Tapi ini pakainya lebih kecil sama dengan 10 kayak gini. Nah, cuma kalau kebiasaan menggunakan indexing pasti menggunakannya dari 0 biasanya. 0 kemudian kurang dari batasnya, ini batasnya. Oke. Kemudian setelah itu ini apa sih? Oh, ini minta rubah ya ini tadi gara-gara. Oke. Setelah itu di sini deret aritmatikanya kita isi. Jadi si wadahnya tadi kita isi. Wadahnya ini kita isi menggunakan push kayak gitu. Jadi nanti di looping pertama, karena ini nimnya adalah 06, maka dimulai dari 6. Mulainya dari 6. Oke, kemudian ini dimasukkan ke deret aritmatika tadi ya, ke deret aritmatika, ke DA gitu aja deh, deret aritmatikanya. Karena dia bentuknya array, maka di sini 6 masuk nih. 6 masuk. Setelah itu dia looping nih, atau kayak gini deh. Saya taruh bawahnya aja. Oke. Jadi biar nggak error, saya kasih komentar. Jadi ini 6 masuk nih. 6 masuk. Kemudian di push start plus apa namanya itu, plus stepnya tadi di push dari aritmatikanya. Kemudian dia looping apakah iterasi pertama kan 0 ya, iterasi pertama adalah 0, maka ini startnya tadi itu 6 ditambah 0 dikalikan 3 start, dikalikan 3. Ingat, aritmatika itu selalu dimulai dari kali dulu gitu ya. Berarti itu sebenarnya kayak gini, 6 ditambah dalam kurung, saya kasih komentar dulu biar nggak error, 0 dikalikan 3. 3 dari mana? Stepnya ini tadi. Stepnya itu 306 nih. 306 dikalikan 3. Jadinya ketika dimasukkan, ini kan hasilnya 6. Maka 6 dimasukkan ke sini, 6 masuk. Oke. Begini ya. Atau gini deh, biasanya DA itu kalau dalam bentuk array kayak gini. 6 masuk nih. Stop, ini otomatis pakai AI itu jadinya kayak gini nih, auto complete ya. Oke, 6 masuk nih. Kemudian dia looping lagi. 0 udah selesai kan, I nya berubah jadi 1. Apakah 1 kurang daripada 10? Ya, maka dia lanjut nih ke sini. Karena tadi I nya
10, maka startnya itu tadi 6 ya, startnya 6 ditambah i-nya itu adalah 1, kemudian dikalikan 3 kayak gini. Nah, ingat perkaliannya dulu diproses. Maka di sini 9. Oke, 9 masuk nih, 9 dimasukkan ke sini. 9 masuk. Lanjut lagi, muter lagi, stepnya berubah jadi 2. Stepnya berubah jadi 2. I-nya berubah jadi 2. 2 kalikan 3 6. 6 tambah 6 12. Maka 12 masuk. 12 masuk sampai nanti hasilnya kayak gini hasilnya. Dan seterusnya sampai 33. Yang terakhir tuh 33. Seperti itu. 10 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kurang lebih kayak gini. Setelah itu tinggal di konsol load direct aritmatika join. Join itu berarti itu ini tadi aslinya kan bentuknya array. Karena bentuknya array, dia mau dikonversi ke bentuk penulisan biasa. Jadinya kayak gini nanti. 6, spasi ya, ini ada spasinya 9 dan seterusnya. Contohnya kayak gini. Jadi mau dikonversi ke sini. Jadi yang awalnya bentuknya array dikonversi kayak gini. Dia menggunakan ini. Join dalam kurung koma kayak gitu. Jadi ini nanti kalau kita eksekusi, kita coba eksekusi tsc soal nomor 2.ts, maka di sini akan muncul JavaScript-nya. Nah, ini JavaScript-nya muncul. Barulah kita bisa eksekusi JavaScript-nya. Node soal 2.js. Nah, oh hasilnya beda 6 10. Oh iya, sorry tadi itu plus ya, 6 plus 1. Bentar, saya salah nulis step ya. Stepnya bentar. Oh, ini tadi saya lupa. Ini saya rubah. Jadinya kedeteknya 4. Nah, ini kedeteknya 4. Itu jaraknya harusnya itu adalah min 2 plus 1. Contohnya gini. Coba kita, kalau pengen cepet sih sebenarnya saya pengen langsung ubah aja di sini, bener atau enggak. Salah. 3 parse jarak antar angka beda benar 3 min 2. Oh, ada plus satunya, saya lupa. Ada plus satunya, ingat. Stepnya itu adalah plus 1. Berarti di sini tuh bukan tadi ya, bukan 1. Oh, sorry, di sini ya. Tadi. Di sini bukan 1 kali 3, bukan. Tapi ingat ini adalah stepnya itu didapat dari digit ketiga terakhir plus 1. Itu aslinya kayak gini, 3 plus 1. Nah, jatuhnya adalah 6, ini 3 plus 1 4, nah 10 kayak gini harusnya. Ini saya salah, ini 10 harusnya tuh kayak gini. Jadi 6 10 14 sampai 42. Nah, ini hasilnya ya. Oke, coba would you like undo? Yes. Oke. Nah, ini hasilnya adalah ini 6 10 14 18 dan seterusnya sampai 42. Oke. Jadi ini udah bener, cuma waktu menjelaskan ini tadi saya salah. Jadi Pak, kalau ini ada plus 1 di stepnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 2. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk nomor 2? Oke, cukup ya. Oke, saudari Santi, ada mau pertanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu diminta untuk membuat bilangan prima dari NIM. Ya, pokoknya semua soal ini landasannya NIM ya. Ambil 2 digit terakhir NIM.
dan tambahkan 10. Nah, ini yang kadang agak ribet. Jadi di sini sama menggunakan konstanta NIM. Konstanta NIM-nya ini. Kemudian 2 digit terakhirnya, ini ya, saya menggunakan slash. Jadi biar ada perbedaan. Kalau yang di sini tadi untuk ngambil 2 digit enak pakai slash. Kalau ngambil digit 1 karakter itu enak pakai length di min berapa kayak gitu. Karena itu indeks, ini tuh ngambil indeks. Kalau ini motong kayak gitu. Oke, ini saya ngambil 2 digit terakhir, jadi jatuhnya ini berarti sama dengan 12 ya. Kayak gini. Ini tuh 13 kayak gini. Kemudian di sini mana tadi? Tambahkan, ambil 2 digit terakhir, tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Jadi ditambah 10, batas akhirnya adalah 2 digit terakhir ditambah 10. Jadi ini menjadi konstanta baru kayak gitu. Bisa hapus aja deh. Nah, menjadi konstanta baru untuk batas akhir. Setelah itu buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas akhirnya tersebut. Berarti batas akhirnya adalah 23. Nah, batas akhirnya adalah 23. Jadi dia minta mencari nomor 1 sampai 23. Bilangan primanya apa aja? Primanya apa aja? Kurang lebih kayak gini. Kalau menggunakan contoh yang ini. Kalau contoh dari misal NIM-nya Pak Gunepi tadi berarti 06 ya. 06 berarti di sini 16 karena 6 ditambah 10. Maka 1 sampai 16 ini primanya apa saja kayak gitu. Oke. Setelah itu sama kita butuh wadah. Di sini tuh buat nampung bilangannya. Di sini kita buat nampung bilangannya. Kemudian di sini saya menggunakan function untuk melakukan proses seleksi. Jadi nanti kita kita lakukan looping dulu 1 sampai batas akhirnya. Nah, kemudian if is prima, maka bilangannya ditambahkan ke bilangan prima. Bilangan hasil pengecekannya ditambahkan ke array bilangan prima. Kurang lebih kayak gini. Nah, is primanya fungsinya adalah yang ini pengecekannya. Misal nih 1 kurang daripada 2 return false. Karena 1 itu tidak masuk bilangan prima, maka di sini ada pengecekan langsung. 0, 1 kan tidak masuk bilangan prima. Maka jika 1 kurang daripada 2 langsung return false. Jadi hasil dari is primanya langsung false di sini. False. Jadi langsung looping lagi. Oke, terus masuk ke 2. 2 apakah kurang dari batas akhir? Ya. Kemudian dicek apakah 2 prima, dia dicek di sini. Dicek di mana tadi? Is primanya. 2 masuk nih, number kan. 2, apakah 2 kurang daripada 2? Kan enggak. 2 itu kan sama dengan 2. 2 tidak kurang daripada 2. Maka dia lanjut di sini. I dimulai dari 2. I met sqrt 6. Ini tuh sqrt itu perintah untuk pangkat. Jadi apa namanya kok pangkat sih? Akar sqrt itu perintah ya itu akar kuadrat ya akar kuadrat. Jadi perintah untuk ngecek apa akar kuadrat dari 2 gitu. Apakah 2 kurang daripada sama dengan akar kuadrat 2 kayak gitu. Jika iya, maka dia lanjut di sini. 2 ini tuh namanya adalah modulus, sisa hasil baginya. Jadi misal nih saya ketik di sini ya. Tadi 2 ya. 2 dibagi 2. Nah, kan I-nya 2. I-nya 2, 6-nya 2. Sama dengan 0. Return false. Jadi di sini apa namanya itu mengembalikan nilainya.
gini, kita return false 2 if num 2 dibagi 2 dibagi 2 sisa sorry 2 itu kalau nggak salah itu masuk apa namanya ya, 2 itu prima ya, 2 itu prima, berarti harusnya di sini itu prima kan. 2 mod 2 let, bentar, akar kuadrat 2 itu berapa ya, saya lupa sampai. Akar kuadrat 2 akar pangkat square root akar pangkatnya berarti square root 2. Ini 1,44, sorry ya, tadi ternyata ini 1,44. Ya, 1,41. Jadi di sini dia dicek apakah 2 kurang daripada 1,4, kan enggak, maka dia langsung lanjut ke return true, maka 2-nya masuk 2 masuk ke bilangan prima. Kemudian dicek lagi 3. Nah, square rootnya 3 berapa nih? Kita pakai kalkulator. Square rootnya 3 itu ada di 1,7. Apakah 1,7 masuk 1,7 masuk ke sini? 3 kurang daripada square root numbernya tadi, sekarang iterasi 2 kurang daripada 1,7, enggak, maka dia langsung true karena tidak masuk ke sini. Kemudian 4 berarti 2 ya, 4 nih 2. Kemudian apakah 2 kurang daripada sama dengan 2 di sini? Berarti kan di sini ada pengecekan nih. Di sini apakah 2 kurang daripada sama dengan 2, hasil square rootnya 2, hasil square rootnya 4, sorry. Ini 6-nya adalah iterasi keempat ya. Iterasi keempat. Ini iterasi keempat, apakah 2 kurang daripada sama dengan, kan square root itu akar ginilah ya, akar, kan hasilnya 2 nih. Apakah 2 kurang daripada sama dengan true, benar, maka dia diproses masuk ke sini. Kemudian di sini dicek apakah 2 modulusnya 2 sama dengan 0, habis dibagi 0, iya, maka dibalikin returnnya adalah false. Jadi kalau bayangin iterasi pertama itu returnnya adalah langsung false karena masuk pertama kali di sini ya returnnya. Kemudian yang selanjutnya itu di iterasi kedua masuknya true karena tidak masuk ke sini. Baru keempat itu false itu karena masuk ini tadi. Jadi kayak gitu iterasinya kayak gitu. Kemudian iterasi kelima, square rootnya 5, misal square rootnya 5 itu 2.2, dia masuk di sini. Apakah 2 kurang dari, ini iterasi kelima ya, gambaran iterasi kelima, apakah 2 kurang daripada sama dengan 2.2 sekian, kayak gitu ya, true ya kan, true. Maka di sini di looping, if 2 mod 2.2 sama dengan 0, ini kan dibikin false, dia masuk ke sini. Oh ternyata false, ternyata 2 mod 2 itu bukan 0, dia ada sisa 0, sekian kayak gitu, sisa 0, sekian, maka dia lanjut ke sini, dia masuknya ke true. Maka di sini nanti iterasi ke-5 dia masuknya ke true kayak gini. Iterasi pertama ini nilainya 1, ini false. Iterasi kedua nilainya
yang true ini masuk ke deret aritmetikanya tadi. Jadi deret aritmetikanya dalam bentuk array, maka dia masuk tuh 2, 3, 5. Jadi yang true kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gini nanti gambarannya. Jadi hasilnya itu kayak gini. Setelah itu di sini dia join menggunakan koma. Jadinya nanti kayak gini. 2 bla 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 bla. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cek aja ya apakah hasilnya kalau menggunakan ini tadi NIM-nya sampai 23, hasilnya ini. Oke, kita eksekusi, kita hapus dulu aja yang JavaScript. DSC soal 3.ts. Oke, nanti di sini berhasil. Biasanya kalau error, ada sintak yang error atau apa, dia akan ada errornya biasanya gitu. Nah, kita demonstrasikan aja ya kalau error. Misalnya sintak errornya saya buat apa ya, coba. Ya ini aja deh, misal kayak gini, saya lupa nggak komen kan error. Ini kalau saya paksa untuk saya eksekusi, dia akan ada apa namanya itu, message errornya ada di sini, expected bla bla bla, ada di line 38. Oh, di sini kayak gitu biasanya gitu. Jadi kalau error ketika compile pasti akan ada message errornya. Oke, ini udah jadi .js nya. Kita coba node soal 3.js. Oke, hasilnya sama, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sampai 23, kurang lebih kayak gitu. Misal kita mau nyoba pakai NIM-nya tadi, misal tinggal kita ubah aja. Kalau pengen nyoba langsung ke JS aja nggak masalah sih sebenarnya. Kita ubah aja nih kayak gini biar cepet, tanpa harus mengkompilasi ya, maksudnya kayak gitu. Nah, hasilnya cuma sampai 13 karena setelah 13 kan ada 14, 15 sama 16. 14, 15, 16 itu kan bukan prima gitu, maka tidak masuk karena batas akhirnya kan 16. Cuma 14, 15, 16 tidak masuk. Jadi cuma sampai 13 terakhir. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini gambarannya untuk mengerjakan soal nomor 3. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak, mungkin kita bisa bahas untuk topik lainnya. Jika ada rekan-rekan yang mau menanyakan terkait aktivitas dari materi di aktivitas sebelumnya, silahkan aja. Jadi sekarang kan harusnya sudah masuk ke aktivitas 7 ini yang terakhir. Ini sudah masuk ke praktikum. Oke, sudah menggunakan Ionic dia. Sudah menggunakan Ionic, tapi kayak gitu. Oke, jadi ini yang saya maksud tadi ya, saya sempat bahas terkait hybrid programming. Nah, hybrid programming itu memungkinkan kita, bahasa Indonesia aja ya. Hybrid programming adalah, jadi itu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan teknologi web dengan kemampuan natif atau yang natif asli dari platform itu. Kemudian suatu basis kode berjalan di berbagai sistem operasi kayak Android, iOS, dan web. Jadi kenapa pakai hybrid dan kapan kita pakai hybrid dan kapan kita pakai natif kayak gitu? Biasanya itu penggunaan hybrid itu dikarenakan sumber dayanya itu
terbatas. Jadi misal ada suatu perusahaan baru baru mekar lah, baru berdiri kayak gitu, terus pengen bikin aplikasi kayak gitu, dia butuh cepat, dan karena SDM-nya sedikit, mungkin baru punya satu programmer misal kayak gitu, maka dia bisa menggunakan hybrid. Jadi bisa milih bahasa pemrogramannya sendiri itu banyak ya, hybrid. Contoh hybrid programming itu ada tadi yang akan dibahas di kurikulumnya UT ini, dia menggunakan Ionic. Kemudian ada Flutter juga, itu punyanya Google, dia menggunakan bahasa pemrogramannya namanya Dart nih. Kemudian ada React Native, beda dengan React.js. Bukan beda sih, maksudnya itu implementasinya tetap menggunakan JavaScript, tapi biasanya itu dibilangnya itu kalau untuk hybrid programming itu React.js, React Native gitu. Sedangkan untuk pemrograman web biasanya itu bilangnya React.js kayak gitu. Ini React Native, kemudian Flutter, Ionic yang akan kita pelajari. Kemudian ada Cordova, atau dulunya itu disebutnya PhoneGap sebelum akhirnya diakuisisi sama Apache, kemudian berubah nama Apache Cordova. Contohnya kayak gini. Jadi kalau untuk butuh cepat, SDM-nya sedikit, itu bisa pakai hybrid programming, karena biasanya lebih mudah untuk mempelajari ini tadi web base. Biasanya itu lebih mudah untuk mempelajari bahasa pemrograman web base kayak HTML, CSS, dan JavaScript kayak gitu. Karena dia misal nih target pasarnya ada yang web, ada yang iOS, ada yang Android gitu. Jadi dia sekali coding bisa langsung 3 platform dirangkul kayak gitu. Jadi tidak perlu ada programmer web sendiri, programmer iOS sendiri, programmer Android sendiri gitu, enggak. Jadi satu orang programmer, dia coding, nanti hasil aplikasinya udah bisa menaungi 3 platform kayak gitu. Itu hybrid programming gitu. Terus kapan menggunakan native? Biasanya itu perbedaan paling mencolok hybrid sama native itu di aplikasi ukuran aplikasinya, size aplikasinya itu berbeda banget. Contoh misal aplikasi yang murni native, mungkin aplikasinya itu nggak lebih dari 10 mega, biasanya kayak gitu, tidak lebih dari 10 mega, karena dia udah bawa atau make runtime yang sudah ada di HP itu. Misal nih pakai Android itu kan ada Java runtime-nya gitu ya. Kalau kita mengembangkan menggunakan bahasa Java, nanti kita nggak perlu lagi tuh butuh semacam mesin runtime bawaan gitu. Misal kita runtime tambahan, kita nggak butuh runtime tambahan, kita pakai runtime punyanya si Android atau si Java-nya tadi. Jadi aplikasinya akan lebih ringan. Beda lagi kalau misal kita menggunakan hybrid, misal menggunakan Ionic, selain aplikasinya kita butuh bawa runtime-nya, atau runtime itu bahasanya apa ya, kalau bahasa awamnya itu apa ya, runtime adalah runtime engine. Jadi itu komponen perangkat lunak yang dirancang untuk mengeksekusi aplikasi atau kode. Kayak ginilah mesin runtime-nya. Jadi translatornya lah, gampangnya kayak gitu. Jadi ketika si Android itu cuma bisa baca Java sebenarnya. Nah, sedangkan hybrid ini dikembangkan menggunakan tadi web based programming, JavaScript, HTML, CSS kayak gitu. Nah, ketika dijalankan di handphone Android, dia nggak bisa nih baca CSS, nggak bisa HTML dan sebagainya. Nah, untuk bisa dibaca dia butuh translator tadi, butuh runtime itu tadi, butuh runtime. Jadi akhirnya bisa dibaca sama si Java-nya kayak gitu. Nah, ketika suatu aplikasi yang dikembangkan pakai hybrid, itu nggak mungkin cuma aplikasinya tok gitu. Jadi misal cuma codingan hello kayak gitu doang,
itu bisa aja aplikasinya udah hampir 20 mega, 30 mega, 50 mega kayak gitu, tergantung platform yang dipakai dan versi Android yang digunakan. Biasanya kayak gitu. Semakin baru aplikasi Android versi Androidnya, itu runtime-nya, package runtime-nya itu biasanya lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Jadi akan makan banyak space. Jadi kalau Bapak Ibu iseng pengen nyoba, dilihat aja di aplikasinya, kemudian info apps itu tuh aplikasinya doang tuh berapa mega sih kayak gitu. Biasanya kalau sekarang di atas 200 mega itu biasanya hybrid. Contoh kayak WhatsApp, Shopee, Facebook itu dia dikembangnya pakai hybrid programming, dia tidak pakai native. Tapi kalau aplikasi simple lah, misal kayak aplikasi simple yang biasa dipakai, phone info, misal info phone, atau contohnya kita cari misal Play Store. Misal biasanya aplikasi-aplikasi ringan itu kayak device info biasanya. Nah, misal kayak inilah, itu aplikasinya pasti ringan biasanya, nggak akan lebih dari ratusan mega. Aplikasi bawaannya tuh biasanya ringan. Informasinya dulu tuh di mana ya? Informasi data sakti atau di Play Store mobile kayaknya yang ada informasi itu size-nya. Kalau belum diinstal ya, biasanya itu ada informasi size-nya, seingat saya. Entah di mobile atau di mana ya. Di sini nggak ada soalnya. Cuma app support. Ini tuh kalau diinstal itu biasanya nggak lebih dari puluhan mega. Biasanya paling cuma 10 mega, 20 mega udah paling mentok biasanya. Nggak sampai kayak 100 mega dan sebagainya kayak gitu. Biasanya ringan. Ada juga yang di bawah 10 mega gitu biasanya. Aplikasi native biasanya, bilangnya tuh native gitu. Nah, kalau pengen cari, coba aja hybrid programming versus native programming kayak gini. Nah, ini biasanya hybrid itu selalu menggunakan web teknologi. Kalau native dikembalikan ke platformnya. Mana tadi native? Nah, native itu spesifik ke platform. Contohnya Swift atau Kotlin. Swift itu untuk iOS. iOS itu bisa bahasa pemrograman Swift, Objective-C. Kemudian Android itu Kotlin sama Java. Kayak gitu. Jadi spesifikasinya beda untuk bahasanya. Ini gambarannya tuh kayak gini lah. Native, hybrid, contohnya gitu. Jadi kalau pengen cepet biasanya itu pakai hybrid, tapi kalau pengen stabil itu biasanya pakai native kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh rata-rata karena pemrograman itu sangat cepat ya, biasanya itu rata-rata udah menggunakan yang hybrid. Kekurangannya tadi selain aplikasinya gede, untuk pengembangan yang yang customable banget lah intinya, pengen di custom sedemikian rupa itu agak repot, karena hybrid itu dia udah punya paket-paketnya itu tinggal dipakai gitu. Misalnya paket button gitu, tinggal pakai paket field, tinggal pakai gitu. Tapi kalau native ini masih bisa di custom, kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin itu sedikit gambaran tentang kenapa di kurikulumnya UT di pembelajarannya menggunakan hybrid programming gitu.
hybrid programming, belajar JavaScript-nya dulu di dalam dibanyakin, kemudian nanti baru masuk ke penggunaan Vue-nya kayak gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Sebenarnya pengembangannya bahasa pemrograman codingannya itu juga lebih banyak menggunakan HTML dan JavaScript. HTML untuk front end-nya. Nah, ini contohnya. Nah, sebenarnya nggak murni HTML sih, cuma sintaknya kayak HTML. Kayak gini. Nah, ini template, ion page. Nah, ini kan ada open tag, kemudian pasti ada close tag-nya. Ini slash template, ion page dan sebagainya. Kemudian scriptnya ada di sini. Scriptnya biasanya ada di bawah. Nah, contohnya ini. Nah, ini untuk JavaScript-nya. Jadi yang di atas itu untuk interface-nya, yang di bawah ini untuk logic-nya atau controller-nya. Dan seterusnya kayak gitu. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Seingat saya di di tugas 2 itu terkait implementasi, mestinya itu 4, 8. Nah, 8 itu harusnya tugas 2. Ini mungkin rekan-rekan masih belum bisa buka ya, karena aktivitas itu baru bisa dibuka ketika masuk minggu pertemuannya gitu. Karena ini halaman Tuton, makanya saya bisa buka. Nah, ini kalau nggak salah tugas 2 itu bikin proyek. Nah, ya kan, bikin proyek untuk ngambil data cuaca. API-nya ada di sini. Buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan. Oke. Jadi ini diminta untuk bikin aplikasi. Kemungkinan hasilnya itu, ini kayaknya kalau nggak salah ya, kalau nggak saya salah ingat, di aktivitas belajar 8 itu ada praktik activity. Nah, praktiknya itu yaitu tugasnya itu, seingat saya, atau mirip, cuma beda ini aja. Di tugas 8 atau di tugas berapa ya? Ini struktur direktori 8. Bukan, berarti kayaknya mungkin di aktivitas 7 sepertinya. Aktivitas 7. Lingkungan berbasis Vue. Bukan juga. Menggunakan JavaScript. Bukan juga. Itu di aktivitas berapa ya? Seingat saya tuh tugas itu ada praktikumnya kok, seingat saya. Kecuali kalau saya salah ingat ya. Praktikum durasi. Bukan juga, bukan yang ini juga. Oke, sepertinya saya lupa ya, tapi saya ingat saya ada. Oke, itu nanti kita bahas di web selanjutnya aja. Oke, mungkin itu untuk yang bisa saya sampaikan. Apakah masih ada yang mau dibahas lagi? Silahkan. Ya. Oh ya, sebelumnya Pak Kunaifi dari mana ya? Boleh kenalan. Oke. Oh ya, makanya namanya kok kayaknya orang Sunda gitu. Iip biasanya Iip gitu. Iya. Oke, salam kenal ya Pak. Kerja apa Pak? Oh, saya dari Madiun. Bapak kerja apa?
Dari pulang kerja ya. Oh, ngajar. Ya, oke. Emang biasanya itu teman rekan-rekan mahasiswa UT itu kebanyakan orang-orang yang sudah kerja gitu. Itu kenapa saya biasanya itu ngasih jadwalnya itu after work. Jadi nggak mungkin biasanya di ini. Cuma kalau malam hari kayaknya terlalu malam. Nah, saya mungkin masih inilah habis kerja, mungkin masih di kantor buka laptop segala macamnya, mungkin masih bisa gitu. Tapi ya biasanya kayak gini, pertemuan to web itu karena ada rekamannya ya, memang memang diwajibkan ada rekamannya, itu akhirnya banyak yang nggak join gitu. Padahal menurut saya itu malah malah pentingnya untuk komunikasi gitu, karena kan sejauh ini komunikasi di e-learning gitu. Oke, terima kasih Pak Iip yang sudah mau join ya, sama saudari Santi gitu. Oke, tadi ada pertanyaan apa ya? Kayak install TypeScript. Jadi dia via ini. Karena di apa namanya itu, di awal aktivitas praktikum pertama itu kan diminta untuk install Node.js ya. Install Node.js sama npm-nya. Jadi npm itu kayak package installer ini. Kayak package installer, jadi kita bisa, kalau di Linux mungkin Bapak pernah bikin Linux. Kalau di Linux misal Debian itu pakai apt minget kayak gini. Kalau di Red Hat bisa pakai DNF atau pakai yum kayak gini. Itu package installernya. Nah, jadi sekarang itu udah banyak package installer, salah satunya itu adalah npm ini. Jadi kita tinggal buka terminal. Kalau pakai Windows, berhubung saya nggak pakai Windows ya Pak, mohon maaf, tinggal dibuka cmd-nya, kemudian diikutin aja proses instalasinya. Atau kalau mungkin Bapak bingung, cari aja misal cara instalasi Ionic Windows menggunakan npm, contohnya kayak gitu. Nanti kalau sekarang tuh Google udah pasti nyediain ini ya, jawaban by AI juga. Nah, ini kan langkah-langkahnya kurang lebih sama. Jadi masuk ke command prompt atau PowerShell-nya, kemudian tinggal diketikkan aja npm install minji ionic bla 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 ini. Jadi sama seperti yang ada di modul, cuma paling beda versi aja. Kalau di sini itu versi 6.12 sekian. Kalau saya itu saya lupa masih ada atau enggak ya. Kadang tuh saking penuhnya biasanya saya refresh. Nah, ini masih ada nih. Saya menggunakan Ionic versi 7.21. Mungkin sekarang udah ada yang baru ya. Ini belum saya update. Ini semester lalu ini masih semester lalu, jadi belum saya update. Kemungkinan pasti ada yang terbaru lagi. Jadi tinggal diinstal menggunakan ini. Kemudian setelah itu, nah perintah ini tuh perintah untuk membuat proyeknya, membuat proyek. Jadi di sini Ionic start name template. Nah, template itu ada beberapa contoh templatenya. Ini ada tab, set menu, blank, list dan sebagainya. Jadi cara simpelnya kayak gini nanti. Misal nih saya punya file baru ya, misal new di sini deh, nggak apa-apa. Misal new folder, anggaplah tes Ionic kayak gitu, tes Ionic. Nah, di sini saya perlu pindah dulu ke tes Ionic. Oke, di sini tinggal Ionic start. Kemudian namanya apa di sini?
name-nya apa, kemudian pilih template. Jadi kalau di sini contoh Ionic Start list, di sini dia tidak memberikan nama di sini tuh. Contoh yang ada namanya ada nggak ya? Nah ini contoh Ionic Start Maska App. Nah dia menggunakan template tabs, kemudian menggunakan interface-nya itu adalah vui. Jadi ada main type untuk mendeklarasikan vui. Nah ini contohnya. Contohnya kayak gini. Nah misal nih saya coba Ionic Start, coba misal. Nah saya mau menggunakan apa? Nah, contoh di sini itu pilihannya ada 4 seingat saya ini. Ada tab, set menu, blank, sama list. Saya misal pilih tabs kayak gitu. Di sini nanti hasilnya itu kayak gini. Hasilnya Ionic tabs. Hasilnya itu kayak gini defaultnya. Yang ada tabnya mana ya contohnya? Kayak gini lah hasilnya itu ada tab-tabnya kayak gini hasilnya. Jadi Ionic tabs, kemudian saya pilih tipenya vui contohnya. Dan dia nanti di sini dia akan nge-build project baru. Di sini tadi kan kosong nih. Nanti di sini akan ada isinya nanti kalau sudah selesai. Nah, ini suruh milih ini ya, milih. Oh tadi saya kurang, main tab-nya harusnya double strip. Ini saya disuruh milih, saya pakai vui. Nah ini langsung otomatis kan. Nah langsung muncul nih projectnya di sini. Barulah nanti diminta ngapain di modul. Misal nih berubah apa, contohnya kayak gitu. Di sini contohnya ini starter udah, kemudian ini disuruh jalanin. Oh ini cuma suruh jalanin dulu ini semua. Oh belum ada yang berubah-ubah Pak. Yang di aktivitas 6 ini cuma disuruh menentukan menentukan template sama tipe, kemudian disuruh jalanin. Cara menjalankannya ini Ionic Serve, cara menjalankan kayak gini. Jadi ini nanti kalau sudah selesai nanti akan ada notifikasinya, notifikasi selesai kayak gitu. Jadi nggak kayak gini, ini masih proses. Jadi harusnya nanti bentuknya masih balik lagi kayak gini, balik ke ke komen kayak gini lah. Jadi ini masih proses ya, ke komen. Ini masih proses. Karena biasanya itu kalau pertama kali inisiasi project agak lama Pak, karena sesuai dengan kalau tadi ya saya milih blank mungkin lebih cepat. Karena ini saya tadi milih template-nya tabs, jadi agak banyak yang harus di-download. Jadi dia itu punya semacam ditaruh mana ya, saya lupa. Ditaruh di sini kayaknya. Ditaruh source adapter. Ini baru mulai ini. Ditaruh di node modul. Nah ini adalah library bawaannya sebanyak ini Pak. Ini belum semuanya selesai ini karena masih abu-abu kan. Ini prosesnya yang agak lama, nanti tinggal dicoba aja. Jadi prosesnya menggunakan terminal seperti itu Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari saudari atau Ibu Santi? Misal udah selesai gitu ya Pak, nanti masuk aja. Ini misal masuk ke dalam projectnya ya. Karena tadi saya masukin ke tugas 1, jatuhnya ya masih di sini aja nggak apa-apa. Nanti tinggal Ionic Soft kayak gini doang. Soft. Tinggal di enter, nanti dia akan jalanin. Kemudian akan nunjukin satu link, biasanya localhost 8100. Nah ini tinggal diklik gitu aja, tinggal diklik dia akan ngarah ke browser kayak gitu. Kalau sudah ngarah ke browser, nanti kita bisa ubah tampilannya ke bentuk mobile. Jadi bisa milih nanti di sini. Ini dia pilihnya responsif. Jadi di sini itu kalau dipilih
ini dipilih, nanti akan ada pilihan template bawaan model handphone, misal iPhone 6, iPhone 7 atau Google Pixel berapa contohnya gitu. Ini pilihannya yang responsif ini, jadi nanti tinggal diklik itu berarti udah jalan gitu. Lebih seperti itu sih Pak. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Iya, secara default itu kita bisa milih ini tadi Pak. Kalau misal kita ingin bikin aplikasi yang sudah ada tabnya gitu ya, tinggal pilih yang tab. Kemudian kalau pengen bentuknya list, tinggal pilih yang list. Kalau kita benar-benar pengen mulai dari nol banget gitu, pilih aja blank gitu. Ini ada blank starter. Nah nanti kita baru eksekusi kalau misal pengen merubah tampilan segala macam itu masih bisa. Ini cuma starternya aja, starter project kosongnya lah itu. Ya nanti insya Allah di tugas 2 pun akan saya upload seperti ini ya nanti. Akan saya kasih contoh source code-nya, nanti silakan rekan-rekan bisa memodifikasi gitu, silakan aja. Oke. Oke, masih ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Oke. Ibu Santi atau Saudari Santi? Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya di TUEL 2. Nanti saya akan bahas terkait tugas 2 gitu ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Ya.